Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah persamaan diferensial 1. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear orde 1. Oke. Langsung saja, di sini sudah diberikan, kami sudah memberikan catatan. Kalian bisa mendownloadnya nanti di Google Classroom. Nah, bentuk persamaan diferensial orde 1, ax dy dx plus bxy plus cx sama dengan 0. Oke, dengan ax-nya tidak sama dengan 0. Akibatnya kita bisa peroleh, bentuk dy dx plus bxy sama dengan qx, di mana bx-nya adalah bx per ax, kemudian qx-nya adalah min cx per ax. Nah, sebenarnya ini bentuk fungsi terhadap x sembarang. Nah, sekarang persamaan bentuk ini, ya, bentuk ini maka dia tidak eksak. Kenapa dia tidak eksak? Karena kita cukup merubah dia menjadi bentuk diferensial. Berarti nanti akan menjadi dy plus bxy dikurangi qx, begitu. Kemudian dx. Nah, berarti ini adalah m, ya. Ini adalah di sini n adalah 1. Kemudian kita akan cek dm, do y harus pasti tidak sama dengan do n do x, ya. Karena ini tidak sama maka PD ini tidak eksak. Karena tidak eksak, di sini kita akan merubahnya menjadi eksak. Maka akan kita rubah menggunakan faktor integrasi, faktor integral atau faktor integrasi. Oke. Di sini sudah didapatkan faktor integrasinya adalah ix sama dengan e pangkat integral dari bx dx. Oke, bagaimana cara mendapatkannya ini? Nah, jadi untuk di materi faktor integrasi, ya, di materi sebelumnya, berarti kita di sini kita punya ini, maka kita akan mengalihkan dengan suatu i, kayak gitu, i menggorong bxy min qx dx plus sini dy sama dengan 0, gitu. Jadi ini akan dikalikan, ya, ini akan kalau dikalikan ini akan menjadi di faktor integrasi tadi i-nya bergantung terhadap x, ya. Nah, hanya bergantung terhadap x, berarti i px y min qx, ya, dalam kurung jelasnya menjadi m-nya dx plus i dy sama dengan 0. Sehingga ini akan menjadi m star, di sini akan menjadi n star. Sehingga nanti do m star per do y, ya, itu akan sama dengan do n star per do x. Ya, kita akan mencari bentuknya akan menjadi seperti ini. Kok bisa seperti ini? Kita cari dari sini. Oke. Karena i terhadap x, ini kalau kita cari turunannya akan menjadi di sini, ya. Kalau kita ini akan asumsinya akan menjadi eksak, ya. Oh, ini ada i, ya, di sini, ya, do in do mi. Oke. Sehingga dalam faktor integrasi itu, karena ini do m do i, ya, ini kita turunkan terhadap y, berarti ini kan perkalian, ya, perkalian. Jadi do m do y kali i x plus, gitu, ya, kita terhadap x nanti kita jadi anggap i dulu, ya, gitu, ix, kita inginnya ix, kemudian do i do y kali m.
kan sama dengan doi x ini ya, doi x per do x n plus do n do x kali i. Oke, sekarang dari sini kita akan dapat nilainya. Oke, dari sini berarti kita beri suatu faktor integrasi i sembarang, kemudian dia akan menjadi eksak. Faktor integrasi kemarin tujuannya seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita lihat do m do y, ini akan kita dapat do m do y nya, do m terhadap y akan kita dapat, ini adalah px, ini i, tetap kita nggak tahu bentuknya apa. Kemudian plus do i do y, karena i terhadap x maka ini adalah 0. 0 kali m 0. Kemudian do ix terhadap x, maka di sini nanti tetap ya, kita nggak tahu hasilnya apa. Begitu. Kemudian yang ini do n nya adalah 1 ya, n nya adalah 1, diturunkan terhadap x maka 0, maka di sini adalah 0 dikali i. Sehingga kita dapat ini di sini. Nah, kita dapat ini. Ini habis. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Berarti tinggal bx, ix, do i, do x kan gitu ya. Nah, di sini kita dapat. Oke. Bx, ix sama dengan do i, do x. Nah, sehingga kita ini tidak lain bentuknya akan menjadi ya, kalau saya tuliskan menjadi 1 per i x dx sama dengan ini doi ya, ini doi yang ini adalah px dx. Berarti integralkan kedua ruas, kita integralkan, maka didapat ln i. Berarti ini akan mendapatkan ya, ini tetap hasilnya px dx. Supaya ln-nya hilang, maka kita eksponenkan. Berarti i sama dengan sehingga faktor integrasi adalah oke ya, clear, dapat. Nah, setelah kita dapat faktor integrasinya, sehingga solusi penyelesaian dari sini ya kembali ke eksak nanti. Nah, ini sudah menggunakan eksak. Nah, maka berikutnya boleh kalian coba kenapa kok bisa solusi umumnya ya, kenapa kok solusi umum itu ini clue, karena eksak kita akan mengasumsikan f x y nya adalah k merupakan solusinya, bla bla bla. Ikuti alur eksaknya untuk mendapatkan ini. Kalian buktikan ya, coba untuk membuktikan dapat y ini dikali e px dx sama dengan integral gx kali e integral bx dx plus c. Nah, solusi umumnya nanti menggunakan eksak menggunakan ini, nanti dapat do f, do y nya dan seterusnya. Nah, kalau kalian lupa, ini nggak saya bahas detail karena sudah ada di video tentang PD eksak. Dengan kalian mengikuti alurnya, kalian akan dapat solusinya ini ya. Jangan langsung gunakan ini, tapi pahami dulu proses dari sini. Setelah dapat eksak, kalian cari solusinya akan didapat ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, ya, masuk ke contoh. Tentukan. Ya, kalau ini sudah contoh, kita boleh masuk ke sini langsung. Kalau mau mendetailkan lebih bagus ya untuk mendetailkan. Tapi kalau kita sudah mengonstruksi solusi umumnya ini, tinggal kita gunakan yang ini saja.
Jadi kita punya yang pertama yang A itu, oke. Yang A itu ya langsung saja kita kalikan, berarti dy ya plus y per x dx, kemudian min 3x dx sama dengan 0. Nah, kita membuktikan dulu dia tidak eksak alurnya ya. Kalau kita lihat dari bentuknya, karena ini PD linear order 1, maka kita bisa gunakan ini untuk cari solusinya. Nah, kalau menurut dari sini, maka kita akan gunakan dy plus y min x y per x dikurangi 3x dx. Jelas ini tidak eksak, PD tak eksak ya. Karena PD tak eksak, maka cari dulu faktor integrasinya, I-nya didapat apa ya. Kemudian nanti setelah I-nya dapat, solusi umumnya apa, kan gitu ya. Kalau solusi eksaknya bagaimana? Nah, namun karena kita sudah mengonstruksi ini, setelah kalian dapatkan tadi, kalian sudah membuktikan solusi eksaknya adalah ini, maka langsung saja kalian gunakan yang ini. Jadi solusi akhirnya adalah y dikali eksponen dari integral p. P di sini berarti, ingat p-nya di sini adalah yang di sini, berarti seper x ya. Ini berarti kita dapat Vx-nya kalau dari soal kita dapat Vx-nya adalah 1 per x, kemudian Qx-nya adalah 3x. Kemudian tinggal kita substitusikan saja, berarti seper x dx sama dengan integral dari Qx 3x eksponen integral dari seper x dx plus c. Yang berarti ln ya, ln x sama dengan 3x ln x plus c. Nah, ini saling menyediakan, berarti ini hasilnya, ingat A pangkat A log gitu ya, B ini hasilnya adalah B. Ini di kalkulus. Sehingga di sini akan terdapat y dikali x sama dengan 3x dikali x dx, ini ada dx-nya ketinggalan, nah, plus c. Berarti ini 3x kuadrat. Di yx sama dengan 3x kuadrat, dikuadratkan adalah x pangkat 3 plus c. Tahu kalau kita mau kumpulkan, berarti x pangkat 3 dikurangi xy sama dengan c. Itu merupakan solusi umumnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh yang berikutnya. Nah, dari sini kita dapat, lihat di sini. Ya, variabel terikatnya adalah x. Maka di sini kita dapat berarti PT-nya ya, bukan Px ya, PT-nya adalah cos t, kemudian QT-nya adalah sin t. Akibatnya gimana? Nah, akibatnya langsung kita integralkan, berarti x dikali eksponen integral PT-nya adalah cos t dt sama dengan integral dari QT-nya adalah sin t dikali eksponen ini apa? Ya, cos t dt plus c. Integral dari cos, iya betul sekali, sin, berarti sin t sama dengan integral dari sin t pangkat sin t dt plus c. Nah, dari sini berarti kita integral ini ya, yang ini kita turunkan, yang ini kita integralkan. Nanti ini akan berulang. Karena di sini sin t akan berulang, sin cos ini juga sama eksponennya.
kita bisa menggunakan permisalan juga boleh, dx nanti turunnya menjadi cos, itu juga boleh. Atau karena kita nggak nyari solusi ini, kita cukup buat seperti itu juga boleh sama. Berarti x dikali e sin t kurangi integral sin t e sin t dt sama dengan c. Nah, nanti ketika ada solusi khusus, berarti kita tinggal memasukkan nilai x sama nilai t-nya. Oke, cukup mudah ya untuk persamaan diferensial linear order 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.